Hari ini saya sedang berada di Makassar dan saya akan bertemu dengan sosok ayah-ayah yang sangat luar biasa. Luar biasanya karena mereka bisa membesarkan anak-anak mereka untuk tumbuh kelak dan menjadi orang-orang yang hebat. Kedua orang tua ini mengajarkan saya banyak hal. Waalaikumsalam. Buku apa dicari? Ini bukunya kayaknya menarik semua, Pak. Iya. Maaf, Bapak... Hayya Camado atau alias Pak Haji. Bapak Pak Haji? Pak Haji. Oh iya, saya sempat tanya sama anak-anak kampus di depan. Iya, Pak Haji, buku apa yang bisa direkomendasikan untuk saya? Ibu jurusan apa? Hah? Saya bukan mahasiswa di sini, tapi suka baca buku. Iya. Salah satunya ialah etika individual. Ya. Oke, Buku-buku saya rata-rata diskon 30%, paling rendah 25%. Membantu mahasiswa. Oh gitu. Dan mahasiswa senang kalau murah bukunya. Iya betul, Pak. Ya. Pak, sepertinya saya ambil buku ini. Iya. Tapi Pak, kalau nggak keberatan, lagi sibuk nggak, Pak? Tidak, Ji. Tidak sibuk. Tidak sibuk. Boleh kita ngobrol di luar? Bisa. Ini bayarnya sekarang apa nanti? Nanti dibayar. Nanti aja ya? Iya. Oke. Loh, Pak Haji ini dosen? Dosen. Tapi sudah pensiun? Sudah pensiun. Oke. Jurusan apa, Pak? Biologi. Oh, oke. Bapak memang suka biologi? Biologi. Selama 25 tahun jadi dosen, 11 tahun jadi guru. Jadi 36 tahun mengabdi di negara. Saya pernah dapat setia lencana pengabdian 25 tahun oleh menteri, presiden. Ya? Iya. Itu Iya. sangat menarik sekali. Iya. Terus Bapak kangen nggak sih ngajar, Pak? Iya. Kangen? Mengajar, tetapi kemampuan sudah tidak ada. Nah, Bapak sendiri pasti sudah berkeluarga. Sudah keluarga. Sudah punya anak juga. Baru 5. Tapi anak-anak sudah besar semua. Sudah besar, sudah sarjana semua, sudah kawin. Sudah punya cucu juga. Cucu baru 12. Masya Allah. Yang ke-12 itu lahir di Jepang. Loh, berarti anak Bapak ada yang di Jepang? Ada yang di Jepang, S3 di Jepang sana. Oke. Saya penasaran, Pak. Bagaimana Bapak mendidik anak-anak Bapak? Kan sekarang apalagi anak-anak muda sukanya main gadget. Iya. Terus lebih banyak pergaulan yang mungkin beda sama zaman Bapak, anak-anak Bapak. Ya. Jadi dari awal itu saya pilihkan sekolah-sekolah yang baik, lengkapi buku-bukunya. Makanya itu saya bergerak di bidang buku. Karena tanpa buku orang tidak akan pintar itu. Yang kedua, mengantar jemput mereka mulai TK sampai sampai tamat SMA. Itu Bapak sendiri yang ngantar? Saya ngantar sendiri. Lima-limanya? Lima-limanya. Nggak Iya. bagi tugas sama istri? Enggak. Istri urusan di rumah. Masak, menjahit, dan sebagainya. Wow. Ya. Anak Bapak yang Laki-laki. sekarang lagi di Jepang namanya siapa, Pak? Samsul Bahri. Samsul Bahri. Iya. Itu pekerjaannya apa ya, Pak? Dosen di UMI. Dosen? Dosen di UMI, dengan istrinya juga dosen di UMI. Oh, istrinya juga dosen? Dosen juga. Sementara S3 juga istrinya di sana. Wow, berarti pinter banget ya, Iya. Pak? Luar Ya, biasa. dikti yang biayai. Oh, Perguruan oke. tinggi. Berarti Bapak seneng ya memiliki anak-anak yang sukses. yang sukses. Bapak nggak pengen ke Jepang juga? Udah pernah ke Jepang? Belum. Insya Allah pada waktu wisuda akan ke sana. Oh gitu. Ya. Pak Haji, kalau boleh tahu apa kiat-kiatnya supaya anak Bapak itu bisa sukses semuanya? Jadi di dalam pendidikan ada namanya tuturi handayani. Artinya kita ikuti dan apa permasalahannya kita memperbaiki. Jadi anak yang pertama itu sekarang sementara jabatannya Kepala Badan Keuangan dan Aset Kota Makassar itu. Okay. Anak kedua yang doktor di sini, camat di Rapocini. Doktor? Doktor dia.
Anak ketiga tadi saya katakan sementara S3 di Jepang. Anak keempat ini Unhas, suaminya kepala Samsak di Bone, pegawai dinas pendapatan daerah. Anak kelima di perusahaan daerah air minum, istrinya dokter di Sinjai. That Yeah. is unbelievable. Wow. Ya, Saya nggak ngebayang Pak, kalau misalnya semuanya lagi ngumpul, lagi ngobrol sama-sama, apa yang dibicarakan? yang pertama itu apa kesulitannya bapakku? Apa yang perlu saya bantu? Terus Bapak jawabnya Ya. apa? Ada yang membiayai pergi umrah, ada yang membiayai juga pergi haji. Dan dia bawa ke sendiri. Pak, saya penasaran lagi kalau kita flashback ya ke Ya. masa-masa zaman dulu. Zaman dulu. Kenapa Bapak memutuskan harus mengantar jemput anak-anak Bapak? Padahal kan misalnya kalau udah SMP, SMA harusnya mereka udah bisa mandiri, bisa Ya. pulang pergi sendiri. Dulu belum ada PT-PT. Saya tidak pernah belikan motor anak saya sampai sarjana. Karena belikan motor, bisa dia ke tempat lain. Oh. Sehingga saya antar jemput. Jadi biar tahu pergaulannya seperti Ya. apa. Berarti kalau anak-anak Bapak mau bergaul itu gimana dong Pak? Berarti kan anak-anak juga harus bersosialisasi. Ya di sekolah dia sosialisasi dengan temannya. Berarti waktunya di sekolah Ya, aja, ya. setelah selesai sekolah, pulang, Ya. Dan bimbingan belajar di rumah, di sekolahnya. itu yang Bapak Tidak ikut terapkan. bimbingan belajar di luar itu. Karena guru lebih tahu di mana kekurangannya anak daripada orang lain. Maaf Pak, kalau boleh tahu umur berapa? Baru 70 tahun. 70 tahun sekarang. Dan Ya. sangat sehat ya. Alhamdulillah. Ya, ya. Pentingnya baca buku itu apa Pak? Ya. Jadi menambah wawasan. Yang kedua, mengulangi pengetahuan yang pernah didapat. Ya. Karena dalam agama dikatakan itu, tuntutlah ilmumu sampai lian lahat. Ya. Ya. Jadi tidak pandang tua, masih tetap belajar. Perintah untuk Ya. ikro, Ikra, bacalah. bacalah. Ya. Sepertinya Bapak adalah orang tua yang sangat luar biasa. Tapi Ya. pernah nggak sih mendisiplinkan anak? Wah, itu yang perlu, itu disiplin itu. Nah, caranya gimana? Pertama waktu salat subuh dikasih bangun, salat berjamaah. Ya. Sudah itu kerja sesuai tugasnya. Sudah itu jam 1:15 jam 7 sudah siap, jam 7 sudah tinggalkan rumah. Sudah itu jam 1:15 jam 7 sudah siap, jam 7 sudah tinggalkan rumah. Antar. Pak Haji, ada pepatah yang mengatakan bahwa buku adalah jendela dunia. Jendela dunia. Nah, kalau Bapak bertemu dengan anak-anak atau mahasiswa yang mungkin ada di kampus ini yang males baca buku, itu gimana tuh Pak? Ada saran nggak untuk mereka? Jadi yang pertama itu saya tekankan mereka, kalian ini S2. Setiap mata kuliah 2 dosennya. Maksudnya 2 dosennya? Tengah semester 1, awal semester 1. Oke. Jadi rumusnya itu 2 buku S2 Ya. kali 2 dosennya, jadi minimal 4 buku dimiliki. Itu yang saya tekankan itu. Itu wajib ya? Ya, yang berikutnya sumber ilmu pengetahuan itu berasal dari buku. Ya. Ya, di samping dari sumber dosennya, ya dari dosen-dosennya itu. Makanya itu dimiliki buku. Bahkan biasa ada sudah promosi, dia belum buka plastiknya buku. Jadi belum buka plastiknya Pak ini, Pak Haji. Baik, nanti selesai baru dibuka untuk mengajar kembali lagi. Dan ilmu itu bisa dimanfaatkan pada kehidupan sehari-hari, begitu juga pada anak-anak, membina anak-anak supaya jadi. Ilmu yang paling bermanfaat dari buku yang pernah Bapak dapat dan sampai sekarang diingat, diturunkan kepada anak-anak itu apa? Mengenai ilmu saya, Biologi. biologi itu. Bahwa
Kesehatan. Mau kesehatan lebih berguna daripada harta. Iya. Ada lagi nggak harapan atau cita-cita Bapak sendiri? Mudah-mudahan Tuhan memberi kesehatan, keselamatan. Amin. Anak-anak saya lihat semua baik-baik dan cucu bisa baik semua. Amin. Amin. Pak, saya didoain juga dong, Pak. Ya, didoakan Dewi Santra. Apa, Pak? Doanya apa? Mudah-mudahan panjang umur, dapat keturunan. Itu dia. Pak, sebelum saya pamit, boleh nggak kita foto sebentar ya, Pak ya? Ya. Senyum ya, Pak. 1, 2, 3. Bicara soal kepuasan saya dan merasakan hal yang sama, berjalan sendirian di sudut kota Makassar demi melepas kepenatan kota Jakarta. Sore ini saya ingin jalan-jalan di kota Makassar. Saya ingin mencari kisah-kisah hebat lainnya di kota ini. Kota Makassar yang indah dan kaya akan hasil alamnya. Wow, saya benar-benar takjub. Kerut tua dan keringat di wajahnya tidak sedikit pun menggetarkan semangatnya untuk terus bekerja. Justru senyuman di wajahnya telah menutupi semua rasa lelahnya dalam mengais rezeki. Pak Muhammad, Yeah. ini ban usahanya Bapak punya sendiri atau Bapak belajar sudah lama? Begini, Ceritanya. ada adik itu ada begininya. Kalau ada hari Minggu saya pergi bantu-bantu di Adiaksa. Oke. Nah, dia sambil itu bantu-bantu belajar. Nah, saya juga ada memang berniat mau beli begini. Kadang-kadang ada uangku saya mau beli begini. Saya bantu-bantu. Sebelum Bapak jadi profesi tambal ban ini, kerjaannya apa? Buruh harian bangunan. Oh, buruh bangunan. Iya bangunan. Tukang lah ceritanya. Tukang. Nah, sudah berapa lama jadi tukang tambal ban? Baru 5 tahun. Oh, 5 tahun. Iya. Kalau keluarga Bapak sendiri, Bapak sudah menikah pasti? Ya. Punya anak? Saya Ya. 5. Anaknya 5? 5. Banyak banget. Enggak ada saya punya anak, ibunya jadi ada anaknya. Enggak ada anakku. Ibu. Benar-benar, saya yang salah. Benar. Itu yang tua ada di Palopo, Oh, kerja. Kerja apa, Pak? Kerja dia di kantor pertanahan. Oh, kerja di kantor pertanahan. Ya. Ya. Satu itu adiknya kerja di Trikom antar HP. Mm-mm. Yang ketiga, yang tengah ceritanya kontrak di Kota Madia. Hmm. Yang keempat ada kerjanya suaminya kerja di tanah di Anuna Rumput Laut. Perempuan, soalnya ikut suami. Ya, saya ini baru hari Sabtu besok baru 1 minggu dikasih kontrakan rumah di bosnya. Saya kasih pindah ke situ. Oh, sama anak. Ya, Oke, yang kelima? itu sekolah masih kelas 3 SMA. Oh, Ibu. tapi penghasilan Bapak mencukupi ya untuk keluarga, untuk membesarkan anak-anak. Sukses loh anak-anak Bapak. Ya kalau sejak ada di sini ya begitulah. Pak, boleh cerita nggak hal yang membuat Bapak paling senang dan bahagia adalah saat anak Bapak diterima pekerjaan yang sukses dan baik ya? Ya, Itu gimana Pak prosesnya? begini ceritanya. Saya pergi Makassar, saya balik ke sini naik sepeda. Hujan, ada itu gara-gara adu di situ. Saya singgah, ada yang bilang itu Pak Rau. Saya cerita sama mahasiswa IKIP. Nah karena siapa ini mau masuk di pertanahan? Karena ada saya punya jatah ini cari ke ini anggota 3. Saya juga ini begini Kak. Saya itu di atas sepeda kasih begini merokok. Terus selama itu mahasiswa berangkat. Saya terus itu keluar aku peluk itu Pak Rau. Pak, bisa kaki tolong. Kenapa ada saya anakku menganggur, tidak ada pekerjaannya, gak tamatan di mana, anak tak, gak ada di tamatan STM pembangunan Jalan Sunu, karena betul kayak ada bijaksana, kata iya ada mi, jadi dia mi bilang
bisa ki fotokopi ijazahnya. Karena ya bisa sih. Terus itu Bu, ndak ada uangku, bikin pinjam saudara saya. Bilang bisa beli minum, bikin kopi. Nah, sebentar kita sini ke dulu. Karena kasih saka dulu uangmu 1.000 rupiah. Mana apa uangnya? 1.000 rupiah. Karena itu kan menakan lu, main mendaftar, ndak ada uangku untuk fotokopi. Bapak nggak punya uang untuk fotokopi? Enggak, karena hari Kamis Bu, ndak ada uang, hari Sabtu dapat uang. Nih, makasih madu sering. Apa dah bilang ada kan saya, kau ndak bisa kau kasih sekolah, sedangkan kau ndak bisa baku sambung. Saya menangis di situ. Kasih kami tahun aku pergi fotokopi. Dia tunggu itu, kasih masuk berkasnya, ada mitesnya. Terus ke itu, mamanya ada di kampung, ada cari ke keliling. Kebetulan itu orang cari, saya nak tanya, ada di mana ini rumahnya Pak Asri. Ke saya sendiri, kenapa? Ini ada pengumuman lulus kanatan pertanahan, terus kupeluk itu orang. Pak, saya tertarik sama anak Bapak yang kerja sebagai ketua Badan Pertanahan. Ya. Berarti kan sukses ya Pak? Anak-anak Bapak yang 4 ini sudah sukses, sudah punya pekerjaan. Ya begitulah. Kenapa Bapak nggak ikut sama mereka aja? Nggak enak kalau bukan ngaruku Bu, nggak enak. Maksudnya? Saya tahu Pak, akses keringat sendiri saya Bu. Oh. Tidak enak kalau selalu kok mau minta sama anak, nggak enak. Minta ke ini, bilang nanti, kenapa Ibu Bapak selalu minta uang? Kan tidak enak dirasa. Harus kita itu Pak, sebagai orang tua kasih ke anak. Nah berarti kan sekarang biaya yang Bapak hasilkan dari sini untuk biaya sekolah anak yang kelima itu ya? Ya begitu nih. Ada lebihnya. Mamanya kalau ada acara orang kan, kasih ke uangmu mau ke pergi begitu. Kadang ada uang sedikit, tidak banyak kalau mau ke sedikit. Itu. Bapak tetap happy? Ketawa terus kayaknya. Apa rahasianya Pak? Tidak ada. Biasa-biasa aja. Bapak tidak merasa malu nggak Pak? Wah, kenapa orang malu sama aja Ki? Sama-sama jadi kenapa Ki malu-malu? Saya enggak tahu ke saya itu malu. Karena sama-sama aja Ki. Ya. Maksudnya saudara ada yang ngomong itu. Iya. Usahanya tambal ban, kan yang lain mungkin usahanya berbeda. Iya, Gitu. berbeda, iya. Bapak nggak merasa kecil hati? Wah, enggak, malah lebih suka ini. Karena kita menunggu. Menunggu rezeki datang. Enggak sama dulu memanjak maki panas, datang hujangi. Datang panas, panasi. Ini tinggal sekali enggak ada pelanggan, tidur. Arti lagi pulang, Pak. Pak, bensin tak? Jangan kau minta bensinku, ku beli tuh. Bagaimana pada jawabannya, Bu? Bapak ini lucu ya sebenarnya. Lucu banget loh. Bapak tapi sehari itu orang yang datang untuk tambal ban atau beli bensin sama Bapak banyak atau sedikit? Kadang-kadang banyak, kadang-kadang sedikit, tidak tentu. Maaf Pak, itu saya lihat tangannya ada yang luka. Ini kebetulan ini ada di rumahku bocor anunya. Apanya? Air pump. Oh, Saya jadi mau benerin. perbaiki, saya bikin di dalam, putar di sini, lah kena ini, ndak kulihat Ki. Bukan, kalau bukan begini, karena di sini. ya sama gini Bu. Ada tadi besi di mana itu aku putarkan. Kalau begini kecil ji Bu. Kenapa nggak anak aja yang suruh bantu? Apanya? Anak Bapak. Kan saya ndak suka itu bantu anak karena kalau jelek caranya kerja. Saya ndak suka kalau jelek. Gak bilang kasih begini, kasih begitu, ke utara, dia ke selatan, pasti dia marah. Kalau saya yang kerja tidak. Pak Muhammad, saya mau tanya. Sepertinya Bapak menjalani pekerjaan Bapak dengan tulus, dengan bahagia, tapi pernah merasakan masa-masa paling sulit? Pernah. Baru saya itu, kita tidak tahu kalau berapa sebelum tenggelam Tampomas. Kita tenggelam Tampomas tahun 82. Saya pernah dapat kesulitan. 2 hari
tidak pernah masak. 2 hari tidak makan. Iya. Beras pun tidak ada karena musim hujan. Mau cari pekerjaan, tidak ada pekerjaan. Beli saya ubi kayu, dimakan di rumah 2 hari 2 malam. Terus terang, sebelum tenggelam Kampung Mas. Anak-anak? Karena baru 2. Baru 2. Karena itu ini yang kerja di pertanahan. Kenapa begini kan? Nasi itu dikasih campur dengan kelapa. 2 hari 2 malam ini. Karena musim hujan, banjir. Masuk rumah itu air sampai di sini ku. Di rumah. Nggak bisa naik perahu kalau mau pergi jalan-jalan di dekat rumah atau di bara-bara ini. Itu kesulitan. Saya telah belajar banyak hal dari kisah Pak Aji. Salah satunya adalah bahwa keberhasilan seseorang dalam meraih sebuah prestasi adalah kemenangan bagi para guru serta dukungan orang tua yang berjasa di baliknya. Tentunya yang telah berhasil membuat kita menjadi. Dan juga Pak Saleh, kata-kata yang saya ingat darinya adalah kesuksesan anaknya sekarang merupakan sebuah anugerah yang diberikan Allah kepadanya. Namun dengan begitu, beliau tetap tidak malu untuk terus menambal ban. Sesungguhnya anak adalah titipan dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.